hanya beberapa hari setelah Jokowi menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan hari ini tidak ada yang berani mengkritik kekuasaan, dijawab dengan tuntas oleh generasi muda kita di jalanan di seluruh penjuru negeri. Mahasiswa turun ke jalan dan mengatakan Indonesia gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini masih soal tentang gerakan mahasiswa dengan hashtag Indonesia Gelap, di mana gerakan tersebut ditanggapi oleh salah seorang politikus, yaitu Deddy Sitorus dari PDIP. Sepertinya Bung Deddy ini setuju apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu. Nah, apakah dengan tanggapan dari Bung Deddy ini ada keterlibatan dari Banteng atau Partai Merah mengenai gerakan mahasiswa tersebut? Nah, tentu saja ada video lain ini yang menanggapi pernyataan dari Bung Deddy, seorang bapak-bapak menanggapi tanggapannya Bung Deddy. Nah, seperti apa videonya sahabat-sahabat? Tak perlu lama-lama, kita lihat dan dengarkan sama-sama sampai selesai videonya berikut ini. Kalau ada yang mengatakan bahwa anak muda kita, mahasiswa-mahasiswa kita sangat apolitis dan tidak lagi mau mengurusi persoalan-persoalan di luar mereka, cenderung mager, rebahan, hari-hari ini dibuktikan bahwa mereka ternyata sangat kritis dan bersedia mengambil risiko. Beberapa waktu lalu tagar kabur aja dulu muncul di jagat maya kita, dan itu menyadarkan kita tentang betapa frustrasinya generasi muda kita dengan situasi hari-hari ini, bagaimana pemerintah dan kekuasaan dikelola. Berikutnya muncul lagi adili Jokowi di tembok-tembok di seluruh penjuru negeri ini. Dan itu ternyata merupakan bagian dari perlawanan anak-anak muda terhadap kekuasaan yang menindas. Lalu hanya beberapa hari setelah Jokowi menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan hari ini tidak ada yang berani mengkritik kekuasaan, dijawab dengan tuntas oleh generasi muda kita di jalanan di seluruh penjuru negeri. Mahasiswa turun ke jalan dan mengatakan Indonesia gelap. Benarkah Indonesia gelap? Ya, ketika politik kehilangan keseimbangan, ketika hukum dipermainkan, kriminalisasi merajalela, pembungkaman, dan kemudian oligarki membunuh hati nurani dan akal sehat, maka memang sudah pantas anak-anak muda, generasi muda, mahasiswa turun ke jalan. Ayo lawan kesombongan, lawan arogansi kekuasaan, karena kalau kita tidak melawan hari ini, maka besok sudah terlambat. Terus bergerak, semangat, merdeka. Dengan mengatakan hari ini tidak ada yang berani mengkritik kekuasaan, dijawab dengan tuntas oleh generasi muda kita di jalanan di seluruh penjuru negeri. Mahasiswa turun ke jalan dan mengatakan Indonesia gelap. Sebelumnya mohon maaf nggih Bung Deddy, stitnya gak diaktifkan soalnya nggih. Jadi ya terpaksa saya nyuplik beritanya dengan cara seperti itu nggih. Saya cuma berpesan kepada mahasiswa, hati-hati, jangan sampai terprovokasi, gunakan akal sehat kalian mahasiswa. Cara berpikirnya juga sudah pasti berbeda, mana itu yang asli kebijakan pemerintah yang salah dan mana itu ada muatan-muatan kepentingan dari pihak-pihak lain. Saya berharap mahasiswa bisa memilah hal tersebut. Karena saya melihat, mohon maaf sekali lagi Bung Deddy, pernyataan Deddy Sitorus ini muncul setelah Pak Jokowi diberi kesempatan memberikan sambutan dalam acara ini Ultae Gerindra, dan lebih kentara lagi, ya, lebih mencolok lagi bahwa yang dilawan Bung Deddy Sitorus ini dalam video ini adalah Pak Jokowi.
Ya, jadi di situ, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam kesempatan ulang tahun Gerindra itu betul. Tadi ini anak salah didik Jokowi, didik Jokowi, dikit-dikit Jokowi ya. Kenapa di saat Pak Jokowi coba sekali-sekali Pak Prabowo ya, moro tiba-tiba ujuk-ujuk maknyuk mahasiswa turun jalan. Nah ini makanya saya berpesan kepada mahasiswa, pokoknya sing gawe onar, sing gawe rese, gawe negeri ini akan dihabisin oleh Pak Prabowo. Itu sama ingat-ingat betul. Makanya jangan sampai terprovokasi oleh hal-hal yang hanya untuk kepentingan mereka dalam kepentingan golongan ini. Artinya bukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan negara. Tolong dipisahkan itu kepada para mahasiswa. Dan saya khawatir juga ini adalah trik-trik yang VOC lakukan dulu zaman masa penjajahan. Jadi kalau melawan seseorang yang atau kelompok yang dianggap lawan politiknya itu dengan cara kekerasan, dengan cara yang lain itu tidak memungkinkan, trik adu domba yang dipakai. Jadi yang melontarkan gagasan itu siapa, yang nge-blow up nanti siapa, terus nanti yang memberikan pernyataan di media siapa, itu kasarannya settingan. Jadi dibuat-buat sendiri, di move sendiri, tapi pihak lain yang disalahkan. Itu trik-triknya VOC. Termasuk tulisan-tulisan di jalanan yang adili Jokowi. Ya, saya tidak menuduh. Mudah-mudahan PDIP tidak terlibat di dalamnya. Sepertinya kalau tidak ada yang mengkoordinir tidak mungkin. Termasuk pergerakan mahasiswa, kalau tidak ada yang mengkoordinir, di mana yang mengkoordinir ada orang-orang yang punya kepentingan di situ, sepertinya tidak mungkin. Wong sing di demo pun juga nggak masuk akal, nggak realistis ya. Wong Pak Prabowo ijek berjalan 3 bulan, apa nih yang dilakukannya, kesalahan apa yang dilakukan, nggak masuk akal. Jadi prinsipnya ini yang diserang adalah Pak Jokowinya kembali, karena yang menyampaikan itu adalah Pak Jokowi. Ingat, yang berkuasa sekarang Pak Prabowo. Sing pegang kendali Pak Prabowo, sing pegang keputusan Pak Prabowo. Jadi para mahasiswa dan para yang lainnya gitu, sing coret-coret dan sebagainya, nek ono sing kongkonan itu disuruh dengan uang 250.000, dengan uang 100.000, hati-hati ya. Jangan sampai itu menjadi kenikmatan sesaat. Hanya itu aja nggih. Saya mohon maaf Bung Dedi, karena momennya kok bersamaan sekali gitu aja. Dan kepada rakyat, teman-teman saya, aku munir rakyat koyo pejabat dari teman-teman saya senasib seperjuangan ya, sing wong cilik iki mang, jangan mudah terprovokasi lah. Ya wis, kita tahu mana yang tendensius, ya mana sing cenderung ono kepentingan dan tidak gitu. Mbah anggere Pak Jokowi sing gini kok moro golongannya Bung Dedi selalu merespon gitu. Dan ingat Bung Dedi, kebijakan apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo, artinya kebijakan eksekutif, itu tetap bersama persetujuan legislatif. Legislatif, samaan paham sekali tentang itu. Makanya jangan hanya menyalahkan pemerintahnya, karena keputusan itu tidak akan bisa dijalankan jika DPR tidak menyetujuinya. Dan siapa yang banyak duduk di kursi DPR, itu aja nggih Bung Dedi. Sorsawo bakul kembang. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat, 2 cuplikan video yang dimana pertama tanggapan dari Denny Sitorus tentang gerakan mahasiswa dengan hashtag Indonesia Gelap, dan Bung Dedi ini bercerita apa yang terjadi di negara kita Indonesia, dimana ada dulu pertama hashtag yaitu kabur aja dulu, Denny Sitorus bercerita, kemudian gerakan adili Jokowi, kemudian Indonesia Gelap. Sepertinya Bung Dedi ini sangat mengetahui gerakan tersebut. Apakah ada keterlibatan
antara gerakan mahasiswa ini dengan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak yang dalam videonya itu? Silahkan komentar di bawah ini sahabat-sahabat. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.